kalau kita lihat Sumba, Mas, di seluruh dunia ini dianggap Sumba itu the lost, forgotten island. Tapi di sana ada hotel, resort terbaik di dunia yang namanya Nihiwatu. Sekarang namanya Nihi Sumba. Itu bule-bule kelas atas itu semua bintang-bintang film nginep di situ. Kayak Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, terus David Beckham, terus kemudian Leonardo DiCaprio pernah nginep di situ. Pernah nginep di situ. Sobat Iwa, masih bersama saya dan Mas Yory di Warna Indonesia, Iwa TV, TV-nya Property and Lifestyle. Nah, Mas Yory, saya pernah dengar ya, kayak misalnya jalur sutra, jalur hijau, jalur lambat. Itu yang dimaksud dengan jalur tenun Sumba. Ini kan menarik. Sebetulnya kan rumah adat, kemudian budaya-budaya seperti tenun dan sebagainya itu di Nusantara ini tersebar di mana-mana. Ini kan Mas Yory termasuk merevitalisasi atau membangunkan kembali ingatan atau pengetahuan tentang tenunnya Sumba. Gimana ceritanya, Mas? Ya, jadi sebelum saya ke jalur tenun Sumba, saya telah melestarikan dulu rumah-rumah adat di Sumba. Ya, seperti ini contohnya ya. Dan yang kami lestarikan itu ada di Desa Ratenggaro, itu desa warrior. Ya. Desa Ratenggaro di Sumba Barat. Nah, kalau Sumba Barat itu terkenal dengan rumah-rumah adatnya dan alamnya yang luar biasa. Kalau Sumba berarti Nusa Tenggara Timur. Timur ya, masih tetap ya. Kalau Sumba Timur, rumah adatnya malah udah tapseng, tapi tenun Sumbanya luar biasa. Nah, sebelum membuat jalur tenun Sumba, kami telah melestarikan rumah-rumah adat di sana. Nah, kami dengan Rumah Asu melestarikan kurang lebih sekitar lebih dari 15 rumah Sumba, rumah adat Sumba. Dan kemudian program kami ini juga diadopsi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sebentar. Apakah rumah Sumba juga terbatas seperti Wairebo hanya 7? Enggak, beda. Bisa sampai 30, bisa sampai 50. Ya. Dan kemudian Kemendikbud mengadop program Rumah Asu menjadi program rumah budaya. Dan kurang lebih sekitar 150 rumah adat telah dibangun kembali di seluruh Sumba. Nah, rumah adatnya bentuknya seperti ini. Nah, ini saya kebetulan waktu ke Desa Tarung, Desa Tarung itu kan terbakar habis, Mas. Waktu saya ke Desa Tarung, itu ada bapak-bapak di sana yang sudah stroke, dan kemudian ibunya minta, Pak, beli dong rumah ini buat biaya perawatan suami saya. Jadi saya nggak mau nawar dong. Nah, ini market yang sangat berharga. Ternyata ini market rumah adat yang sangat dihormati di sana. Ini memang dibuat oleh mereka ini? Oleh mereka. Dan ini memang mereka buat sedetail-detailnya dan kalau rumah... Persis dengan rumahnya? Betul, sampai seisi-isinya. Jadi pada saat rumah Tarung kebakar, ya ini juga termasuk yang ikut kebakar. Tapi ini bisa menjadi prototipe bagaimana bisa dibangun kembali. Nah, kalau kita lihat ruangannya kan ada dindingnya, ada ruang-ruangnya. Ini atapnya penutupnya pakai apa? Rumbia atau pakai alang-alang? Rumbia, pakai rumbia. Makanya repotnya kalau udah kebakar suka merembet-merembet. Nah, tapi banyakkan juga desa-desa adat itu hanya ditinggali pada saat upacara adat. Nah, sasaran saya bergeser. Setelah melestarikan rumah-rumah adat di Sumba, saya melihat berikutnya kita harus bikin pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu penenun. Kenapa? Karena saya lihat tenunnya itu kan luar biasa sekali, sangat kaya ya, sangat kaya. Dan sayangnya kehidupan para penenun ini sangat miskin. Kenapa? Kain mereka hanya dijual di pasar, lewat pengepul, terus dilipat. Dengan harga yang paling mahal juga 1 sampai 1,5 juta. Padahal ibu-ibu ini kalau bikin kain bisa antara 6 bulan sampai 1,5 tahun. Dan itu pakai ritual pula. Dan itu bikinnya inspirasinya datang dari mimpi. Sehingga tidak ada motif yang berulang. Nah, ini kan heritage tidak ada kita. Motif yang berulang. Betul. Sehingga tidak ada desain awal yang dibuat sebelum itu dikerjakan. Ya? Betul. Jadi inspirasi dari mimpi, bagaimana mereka berkomunikasi bersama leluhur, berkomunikasi bersama masyarakat,
berkomunikasi dengan alam dan sebagainya. Jadi ini karya seni dan sekaligus karya budaya kalau kain tenun Sumba. Nah, caranya saya ingin membuat jalur tenun Sumba itu sebagai jalur pariwisata baru. Kenapa? Dengan membuat 10 rumah tenun Sumba, rumah tenun ini, itu akan menguak misteri tenun Sumba itu sendiri. Setiap rumah tenun punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang khususnya hanya warna biru saja, ada yang warna merah saja, ada yang motifnya ikat dan sebagainya. Sebentar Mas, saya lihat ada tenun. Ini yang tadi Mas Yory bilang biru, di antara ini ya? Ya, ini namanya biru indigo. Ya. Nih, Sobat Iwa, kita bisa lihat karya-karya yang kalau saya pegang, ini beda dengan kain sarung misalnya, terasa ringan. Ini betul-betul terasa berat. Ya, teksturnya pun terasa gitu ya. Ini bahannya tetap. Coba mas pakai mas. Atau mungkin kalau singgung juga bisa ya. Kalau tadi Mas Being sering ke Paris kan, pakai kain ini langsung dicoel-coel sama bule-bule. Oh gitu ya. Betul. Karena mereka bilang, ini kain apa bagus banget. Gitu. Ya. Coba lihat. Dan motif mereka rata-rata binatang atau apa dan binatang-binatang mitologi dan sebagainya melambarkan kemakmuran, lambang. Jadi motif ini mereka ciptakan atas dasar mimpi. Dasar mimpi. Inspirasinya dari yang tahu maknanya ini hanya mereka dong. Ya, tapi kalau binatang-binatang tertentu itu sudah ada maknanya sendiri-sendiri. Ada cumi-cumi, ada udang, ada kuda ya. Nah, kalau yang ini coba. Nah, ini lain lagi nih, Mas. Ini di belakangnya. Ini kayak hampir mirip kayak apa namanya motif-motif yang orang Indian kalau di film-film koboi itu ya. Betul. Mas. Ini di belakangnya nih, di belakangnya bisa lihat. Ini adalah gambar yang mereka sebut The Tree of Life, pohon kebajikan. Nah, jadi ayam berkepala kuda. Betul. Yang ada di sini sebetulnya sangat kaya sekali. Nah, kalau ini cocok buat kalau Mas Meng lagi ke Swiss. Ini untuk hambal atau untuk ampar atau kayak semacam kita kayak permadani atau karpet? Bisa jadi macam-macam, bisa dipakai. Karena kalau dipakai kan berat banget. Bisa buat digantung, taruh di meja, bisa. Kalau pakai celana jadi lecet ntar. Ini kalau menghadap ke presiden dari Amerika pakai begini, Mas. Gitu ya. Masya Allah. Ya inilah Sobat Iwa, salah satu di antara ribuan kekayaan budaya kita, diantaranya adalah tenun Sumba. Lanjutkan cerita bagaimana Mas Yory menciptakan, menggagas dari jalur tenun Sumba. Nah, pada saat kami ke Werbo kan saya kan menemukan metode bagaimana menggandeng donatur. Ya, donatur itu kami minta uangnya dari donatur. Kami nyebutnya gotong royong nasional. Ada gotong royong masyarakat yang membangun. Ada gotong royong nasional, ada yang mendanai. Nah, di dalam rumah tenun Sumba, ini dinding-dinding ini tidak ada. Jadi hanya kosong blong, tapi bentuknya seperti rumah budaya. Tapi di dalamnya, di tengahnya, mereka menenun. Dan itu rumahnya sehari-hari mau ditinggali sebagai... Mereka akan tinggal di rumah di sekelilingnya. Ya, living room biasa gitu ya? Tapi untuk menenun, ada yang namanya rumah tenun. Mereka menenun dan memajang kainnya. Dan begitu donatur teman-teman saya itu yang jumlahnya sekitar 60 orang, kita mendonasikan 300 juta. Ya, nama-nama ditaruh di sana, disambut dengan meriah, disambut dengan kuda, tari-tarian, dan kemudian diajak masuk, Mas, diajak masuk ke rumah tenun itu. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Dan di situ saya menemukan, oh, orang Indonesia ternyata pembelanja terbaik di dunia. Tadinya mana nanya-nanya satu kain berapa, tadinya hanya mau beli satu kain buat basa-basi, akhirnya mereka beli kain buat seluruh rumah, sampai tetangga-tetangganya dibeliin. Jadi tadinya mau beli satu kain, pulang-pulang bawa 35 kain. Dan hasil dalam satu hari belanja itu, terkumpul 380 juta. Dan ibu-ibu penenun nangis, Mas, nangis. Belum pernah mereka dalam sejarahnya lihat pembelanja belanja sebanyak itu dan mengeluarkan uang sebanyak itu. Dan Sobat Iwa, kita udah dengar tadi berbagai penjelasan dan keterangan dari Mas Yory Antar sebagai arsitek.
Ya, pantas dijuluki sebagai pendekar Nusantara bukan hanya sekedar arsitek yang selama ini kita kenal, bagaimana merencanakan sebuah bangunan dengan estetikanya, dengan artistikanya, bahkan dengan fungsinya, tetapi beliau menggagas sampai ke pembangunan dari tatanan sosial yang ada, tatanan ekonomi yang ada, membangkitkan orang-orang tradisi ini menjadi punya kepercayaan diri bahwa kita adalah sesungguhnya bangsa yang kaya dengan budaya. Dan budaya dibangun, efeknya kemana-mana. Betul Mas. Dan itu meningkatkan harga kain. Jadi kain di Sumba itu jadi naik. Kalau tadinya dijualnya cuma 1,5 juta, sekarang yang 15 juta, 30 juta, 300 juta, semua kebeli. Dan itu menang. Jadi begitu kita rubah cara penampilan kain itu tadinya dilipat, dijual di pasar, sekarang di rumah tenun. Dengan ada budayanya, ada tariannya. Terus kemudian kain itu digantung, itu harganya langsung naik. Dan kemudian teman-teman saya dari Jakarta pada protes. Gara-gara kamu nih kain tenun Sumba jadi mahal. Tapi saya bilang, oh kamu bisa punya tas yang lebih harga 1 miliar, kok bisa belinya di luar negeri. Itu kan uang kita, lari keluar. Dan kamu dapat cuman merek. Tapi kain tenun Sumba yang kamu beli itu hatinya orang Sumba. Bikin kain aja bisa 6 bulan sampai 1,5 tahun dan bikinnya datangnya dari mimpi, tidak berulang, itu lebih mahal daripada sekedar merek. Gitu. Mas Yory, tadi kan kita topik bahasannya adalah bagaimana Mas Yory membangun atau menggiatkan mengembalikan kepercayaan para masyarakat adat dengan jalur tenun Sumba. Ini jalur tenun Sumba yang dimaksud ini kemana saja? Dan bagaimana jalurnya kemana saja? Apakah hanya di sekitar Sumba atau membuka jalur kepada suku-suku masyarakat yang lainnya yang sejenis dan sebagainya gitu? Atau hanya di kawasan Indonesia Timur? Nah kalau Sumba ini memang unik Mas. Jadi sebetulnya karakternya semua sama. Jadi mau suku apapun, budayanya sama, bangunannya juga sama. Beda sama Flores. Dari ujung sama ujung beda semua. Kain tenunnya juga macam-macam. Tapi betapa kayanya gitu ya. Jadi kalau di Sumba ini yang kami bangun kan ada 10 jalur tenun. Satu itu bangunan itu jadi museum kain itu ada di Sumba Barat. Tapi sisanya ada di Sumba Timur. Nah, dengan membuat jalur tenun Sumba ini akan membuat jalur wisata baru sehingga paling tidak turis yang mau tertarik dengan kain tenun Sumba itu paling tidak minimal tinggal 3 hari. Nah ini kan jadi standar nih dan pariwisata. Harus mengunjungi titik-titik tertentu. Itu titik-titik itu. Itu disebut jalur itu ya? Jalur itu. Nah kalau udah mengunjungi 10 titik jalur tenun Sumba itu udah lulus, udah cum laude. Jadi kalau nggak melalui titik itu dia akan menjadi mubazir juga iya, karena lengkap, tiap titik beda cara menenun. Jadi kalau mau menguak misteri kain tenun Sumba, datangilah 10 jalur tenun Sumba 10 jalur tenun Sumba. Jadi ada 10 rumah tenun dan itu akan menghasilkan income tentunya buat masyarakat. Kenapa Mas? Tadi jalur pertama apa? Daerah mana? Titiknya kita mengawalinya dari Sumba Barat. Sumba Barat. Itu Museum Kain Tenun Sumba. Nah, di sini ada desainer kenamaan kita bernama Bian Manatmaja. Oh, Bian. Bian ini mendonasikan 3 rumah tenun. Setiap kali fashion show, saya dikasih uang. Dan kemudian uang itu kita serahkan kepada masyarakat untuk membangun rumah tenun. Ibu Tirto menyumbang 3 rumah tenun juga. Gotong royong menyumbang 2 rumah tenun. Jadi macam-macam donaturnya ya. Ada yang perusahaan, ada yang perorangan, ada yang desainer, dan lengkap jadi semua 10 rumah tenun. Dan itu kalau kita lihat Sumba Mas, di seluruh dunia ini dianggap Sumba itu the lost Forgotten Island, Forgotten Island. Jadi pulau yang terlupakan. Tapi di sana ada hotel, resort terbaik di dunia yang namanya Nihiwatu. Sekarang namanya Nihi Sumba. Itu bule-bule kelas atas itu semua bintang-bintang film nginep di situ. Nah, itulah yang kita manfaatkan, turis-turis yang sangat kaya, high class begitu, ya kayak Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, terus David Beckham, terus kemudian Leonardo DiCaprio pernah nginep di situ. Itu nginepnya aja harganya juga mahal sekali. Tapi kita harus manfaatkan turis-turis kelas atas itu. Kalau mau lihat Sumba, datangin jalur-jalur tenun Sumba. Itu jadi jalur wisata
sekaligus jalur pemberdayaan masyarakat, dan kain-kain itu kalau perlu dijual pakai dolar begitu kan. Jangan-jangan dia nggak tahu bahwa itu Indonesia. Betul. Dan pada saat kami membangun ini, kami sempat diundang ke Duta Besar Amerika dan dibuat acara bagaimana jalur Tenun Sumba, dan mereka mengundang semua sahabat-sahabat kedutaan yang ada di Jakarta, dan kami presentasi. Setelah presentasi, semua orang dubes-dubes itu tanya, di mana ini? Kami ingin datang bersama anak kami. Kami ingin anak kami juga belajar membuat kain ini, karena mereka pikir Indonesia adanya cuma batik. Ya kalau lihatnya di Jakarta yang ada cuma batik. Tapi kalau lihat se-Indonesia, ini kaya sekali. Ya, jadi dengan demikian langsung menginspirasi orang-orang asing, dan kain-kain itu tidak lagi boleh dibawa pulang, tapi ditaruh di kedutaan, dipajang di meja makan, dipajang di atas piano, dijadikan pajangan di atas dinding, dan perjanjiannya kain itu akan dikembalikan setelah duta besar itu selesai bertugas di Indonesia. Jadi cepat sekali, ya. Jadi kita perlu mengangkat tradisi dan budaya kita ini dan harus merubah mindset. Merubah mindset itu dengan cara apa? Kita tidak lagi bilang tradisi dan budaya itu masa lalu, tapi itu masa kini dan masa depan kita. Jadi kita harus rubah mindset. Kalau merubah birokrasi, lama mas. Ya. Tapi rubah mindset, cepat. Ya. Gitu. Sobat Iwa, nggak ada habis-habisnya kalau kita mendengar Mas Yory, tentunya makin dalam, makin terus. Dan satu hal, kekayaan wawasan kita, kekayaan hasanah kita menjadi tambah banyak. Bukan hanya sekedar bicara soal rumah Sumba, tapi produk turunan dari sebuah kata budaya adalah betapa banyaknya secara sosial, secara ekonomi, tentu pastinya secara budaya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen hanya di Iwa Property and Lifestyle. Iwa TV The Pilot, simply inspiring. Terus di Warna Indonesia.